Halo anak-anakku, halo semuanya, bagaimana kabarmu di hari ini? Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Baik, untuk anak didik kami, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk anak didik kami, pembelajaran pada hari ini masih di dalam tema 2, subtema 1, dengan materi yang akan kita laksanakan adalah SBDP, dan masih bersama Ibu Astika Hutajulu. Baik, untuk anak didik kami, pembelajaran di SBDP yang kita laksanakan hari ini yaitu pola lantai dalam gerak tari dan pola lantai tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Baik, untuk anak didik kami dalam materi pola lantai ya dalam gerak tari ini, yang pertama ada bagian yang kita pelajari adalah gerak tari. Gerak tari ini merupakan salah satu unsur ya pada tari, salah satu unsur pada tari. Dan ini ada 3 jenis ya atau 3 macam gerak tari yang kita pelajari, yaitu gerak tari klasik. Ya, ini yang dimaksudkan adalah gerak tari yang menirukan kegiatan manusia ataupun hewan dengan mengikuti pola gerak-gerak tertentu. Ini ada contohnya, yaitu tari topeng, golek, dan bedaya. Ya, tari topeng, golek, dan bedaya. Kemudian yang kedua, ini gerak tari kerakyatan. Ya, ini yang dimaksudkan adalah gerak yang meniru, tetap meniru kegiatan dan emosi ya, kegiatan ataupun emosi ataupun perangai dari hewan ya, perangai dari hewan. Contohnya di sini adalah tari reok Ponorogo atau tari ketuk tilu ya, reok Ponorogo dan tari ketuk tilu. Kemudian yang kita pelajari ini adalah gerak tari kreasi baru ya. Tari kreasi baru ini yang dimaksudkan adalah gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada ya, yang dikembangkan atau dipadukan kembali ya menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Ini yang disebut dengan tari modern ya, kreasi modern ya, yang sudah ada mungkin artinya dikembangkan dari tari klasik ataupun kerakyatan ya. Ini ada contohnya tari saman, tari kecak, dan tari seringi. Baik, untuk gambar yang kita Ibu sampaikan ini seperti tari topeng ya, merupakan tari klasik topeng. Kemudian tari reok Ponorogo ya, ini tari kerakyatan ya. Kemudian tari kreasi baru, tari saman. Baik, untuk anak didik kami itulah pembelajaran masalah gerak tari. Kemudian bagiannya adalah pola lantai ya, ini merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Jadi ada garis-garisnya, yang itu yang disebut dengan pola lantai yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Jadi dapat dibentuk ya, gerak untuk pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, ataupun berkelompok. Ya, nanti akan dipelajari selanjutnya. Kemudian untuk dasarnya pola garis ini ya, pada pola lantai itu ada 2 pola dasar, yaitu untuk dasar garis lurus dan melengkung ya. Untuk dasar garis lurusnya ini, pola lantai garis lurus, bisa kamu perhatikan ada yang horizontal, vertikal, dan diagonal. Itu yang untuk pola dasar garis lurus. Kemudian untuk pola lantai yang melengkung, ini juga termasuk pola dasarnya ya, pola garis dasarnya melengkung atau kurva ya. Jadi untuk pola lantai ini juga dari pola garis lurus tadi dikembangkan juga ya. Ini juga ada pengembangannya yang akan membentuk tetap pada pola garis horizontal. Dan ada juga yang berbentuk zigzag ya. Ada yang segi 4, ada yang segi 5, segi 3. Jadi inilah pengembangan dari pola garis lurus ya. Kemudian untuk pola garis melengkung ya, garis lengkung pengembangannya ini dapat kita lihat ya, ada garis lengkung ke depan ya, ke belakang, ada yang berbentuk lingkaran dan ada yang berbentuk angka 8. Itulah untuk pengembangan dari pola garis lurus dan pola garis lengkung.
Jadi untuk anak didik kami, yang kita pelajari selanjutnya adalah pola lantai dari tari tunggal tersebut. Ya, jadi ini pola lantai tari tunggal ataupun berpasangan dan berkelompok. Inilah dari penggunaan pola lantai tadi yang digunakan pada tarian. Ya, jadi tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Jadi untuk yang tari tunggal, yang dimaksudkan di sini adalah yang dilakukan oleh satu orang penari ataupun banyak penari secara bersamaan. Ya, tari tunggal yang dilakukan oleh satu penari atau banyak penari secara bersamaan. Jadi bentuk pola lantainya ya, yaitu horizontal, vertikal dan diagonal. Ini contohnya adalah tari jaipong dan tari topeng kelana. Kemudian tari berpasangan. Ya, kalau untuk kata berpasangan ya, sudah kamu tahu ini dilakukan oleh dua orang penari atau juga banyak penari tetapi secara berpasangan. Jadi bentuk pola lantainya tetap ini horizontal, vertikal ataupun diagonal. Untuk contohnya adalah tari serampang 12 dan tari payung. Kemudian yang ketiga adalah tari berkelompok. Jadi tari berkelompok ini dilakukannya secara berkelompok. Jadi bentuk pola lantainya ini berupa melingkar atau lengkungan ya, ataupun angka 8. Jadi itulah untuk tari berkelompok seperti contohnya yaitu tari piring dan tari lego-lego. Jadi itulah pembelajaran untuk pola lantai yang digunakan pada tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Baik, untuk anak didik kami, Ibu harapkan materi SBDP pada saat ini dan dapat kamu mengerti, kamu pahami, dan teruslah mengulang pembelajaran ya. Setiap video pembelajaran Ibu sampaikan, tetaplah terus ulangi dalam pembelajarannya. Jadi untuk anak didik kami, pada tugasnya Ibu terapkan pada gambar ya. Ini bisa kamu lihat ya, ayo berlatih. Ya, ada dua bagian, tetapi di dua bagian ini tetap masih dalam masalah tarian ataupun masalah pola lantai. Baik, untuk anak didik kami, selamat mendengarkan dan selamat mengerjakan ya, mengerjakan tugas hari ini. Terima kasih dan salam sehat.